Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with Labuan Bajo, salah satu surga tersembunyi di Indonesia bagian timur. Terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium di tanah air, pembenahan dan pembangunan dilakukan dengan memaksimalkan potensi kawasan dan segala kekayaan alamnya. Labuan Bajo kini berbenah mempercantik diri. Kota pesisir di barat Pulau Flores ini disulap menjadi destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah pusat. Sejumlah infrastruktur dan sarana pendukung wisata ditingkatkan kualitasnya untuk memanjakan wisatawan. Berjarak kurang dari 1 km dari Bandara Internasional Komodo, Puncak Waringin digadang-gadang menjadi titik sentral spot wisata untuk memberikan pengalaman berkunjung yang mengesankan. Puncak Waringin ini adalah sebuah atraksi wisata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui rencana detail tata ruang. Menjadi salah satu atraksi yang ditujukan untuk bagi para wisatawan baik nasional maupun internasional. Nah, sebelumnya daerah Puncak Waringin ini adalah sebuah aset yang dimiliki oleh Pemda Manggarai Barat, namun sudah tidak dipergunakan lagi. Ya, sudah pernah terbakar dan kondisinya sudah tidak bisa dimanfaatkan sehingga disinilah Kementerian PUPR masuk untuk bisa mengaktifkan kembali, membangun ulang sebuah fasilitas yang mampu menjadi etalase dari Kabupaten Manggarai Barat dan Labuan Bajo pada khususnya. Berdiri di lahan seluas 3.000 meter persegi, Puncak Waringin mulai dibangun tahun 2019. Proyek ini rampung pada tahun 2021. Bangunan-bangunan utama terdiri dari ruang cenderamata, menara pandang, rumah tenun, dan amfiteater. Unsur-unsur tradisional melekat dan menjadi inspirasi yang mengadopsi arsitektur lokal, seperti atap tradisional rumah adat Wairebo pada ruang cenderamata, batu keva, batu khas dari Timur Tengah Utara dengan warna asli yakni merah bata, tersusun rapi mengelilingi dinding dengan jalur spiral yang unik menuju menara pandang. Di lokasi tempat pertama kali Bapak Presiden melihat Labuan Bajo itulah menjadi kawasan Puncak Waringin yang saya namakan sebagai Kompas Bajo karena bangunannya mengarah ke arah sunset utara selatannya dan seperti sebuah kompas. Nah, Puncak Waringin itu kini tidak lagi menjadi tempat souvenir saja, tapi juga menjadi tempat kreatif hub
Jadi kita menyiapkan berbagai fasilitas yang ada di Puncak Waringin, yaitu termasuk ruang terbuka, ruang menikmati pemandangan, ya. Area outdoor juga tak luput dari penataan. Untuk menampung kegiatan luar ruangan, sebuah amfiteater dibangun sebagai pusat kreatif berlatar laut biru dan jajaran pulau-pulau eksotis di Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengembangkan potensi wisata lain untuk merevitalisasi serta mendukung upaya pemerintah mengembangkan Labuan Bajo. Potensi wisata tersebut adalah kawasan Gua Batu Cermin. Gua Batu Cermin adalah salah satu situs alam yang dieksplorasi sebagai titik wisata baru. Kawasan ini mudah dijangkau karena hanya berjarak 1,5 kilometer dari Bandara Komodo dengan estimasi waktu kurang dari 20 menit perjalanan. Tempat wisata ini dilengkapi bangunan utama di depan jalan masuk menuju gua. Bangunan utama yang telah rampung dan tinggal memberikan sentuhan akhir sebelum diresmikan mencakup kantor pengelola, loket pembayaran, musola, lokasi parkir yang luas, dan balkon pandang untuk memanjakan pengunjung. Sebagai objek wisata yang muncul secara alami, pembenahannya tetap mengedepankan harmonisasi dengan alam. Menyatunya proyek infrastruktur secara alami nampak dalam jalan setapak sepanjang kurang dari 300 meter menuju mulut gua. Dari mulut gua, kita disuguhi dengan formasi batuan yang menakjubkan. Stalaktit dan stalagmit menyatu membentuk pilar-pilar gua. Jika beruntung, dalam kondisi cuaca yang tidak mendung, Gua Batu Cermin memantulkan semburat cahaya matahari melewati celah-celah gua. Walaupun disebut Gua Batu Cermin, di sini tidak ada cermin sama sekali, melainkan batu-batuan gua. Kenapa disebut Gua Batu Cermin? Karena di ujung lorong ini terdapat salah satu spot gua di mana ada celah cahaya matahari masuk memantul dari dinding-dinding gua, dan di sepanjang lorong ini terdapat fosil-fosil binatang laut. Namun sayang sekali kita tidak bisa masuk lebih dalam karena tidak ada tour guide, dan ini masalah keamanan. Dan tentunya yang bikin seger sambal nanasnya. In association with in association with Untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium di tanah air,
pembenahan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas. Tahun 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan lebih dari 370 miliar rupiah untuk peningkatan jaringan jalan. Dana tersebut dialokasikan dalam beberapa kegiatan pekerjaan rekonstruksi jalan, pelebaran, penataan trotoar, pemeliharaan rutin, dan pembangunan drainase. Jalan Waicicu di Labuan Bajo terbentang sepanjang 4 km. Jalan ini mulai dibangun pada tanggal 26 Maret dan diselesaikan dengan baik meski dalam kondisi pandemi pada akhir tahun 2020. Proyek ini menelan anggaran 19 miliar rupiah. Waicicu itu spesifik. Bina Marga, dalam hal ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, sudah membangun 4 kilo tahun anggaran 2020 dan selesai, dan direncanakan tahun 2022 ini akan diteruskan sisanya 6,3 kilo lagi, sehingga lingkar Waicicu bisa selesai sepenuhnya. Nah, sebelumnya Waicicu ini tempatnya terkesan gersang, tidak ada fasilitas akses jalan. Dengan dibangunnya ini sebagai kawasan wisata premium, Waicicu ini mengubah wajahnya begitu drastis dan menjadi sangat indah karena memang lokasi Waicicu ini sangat spesifik. Melewati Bukit Sylvia dan Amelia dengan panorama khas Laut Flores, jalan beraspal mulus ini membentang dan sudah dapat digunakan warga, meski belum seramai pusat kota Labuan Bajo. Pemanfaatan ruas jalan Waicicu ini memberikan kemudahan akses jalur transportasi bagi masyarakat serta mempersingkat waktu tempuh. Selain itu, jalan ini juga mempermudah menjangkau tempat-tempat wisata unggulan, sembari menikmati senja dan matahari terbit di beberapa titik. Kesempatan ini menjadi modal utama promosi wisata karena jalan yang sudah teraspal dengan sangat baik. Dulu jalan Waicicu ini itu tidak seperti ini bagusnya, ya. Dulu tahun 90-an itu jalannya itu tidak ada. Belum ada jalan seperti ini. Semenjak ada investor yang masuk ke sini mau membangun di sini, dari semenjak itu jalan ini ada, tetapi jalannya itu tidak sebagus ini. Begitu. Jadi jalannya masih jelek, ya ada aspal tetapi tidak sebagus ini. Tapi di awal itu memang jalannya masih jalan tanah, jalan kapur, begitu. Jadi setelah ada beberapa investor yang mau membangun di sini, jalan ini dibuka aksesnya. Tak berlebihan jika sebagai bagian dari jalan lintas utara Flores, ruas Waicicu ini disebut sebagai Jalan Pantai Utara Flores. Puas berkeliling melihat panorama bumi Labuan Bajo, melewati jalan-jalan yang dikelilingi bukit serta laut nan indah, tak lengkap rasanya jika belum menikmati sajian khas Manggarai yang berakar dari leluhur masyarakat adat Flores. Sayur dan rempah yang ditanam secara organik menjadi kunci gurihnya bumbu masakan. Hal ini secara tidak langsung mengajarkan tentang ketahanan pangan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Sebagai salah satu kekayaan khasanah kuliner Nusantara, ayam asap menjadi menu andalan di Labuan Bajo. Dahulu, leluhur masyarakat Flores harus menyimpan pasokan makanan untuk jangka waktu yang sedikit lebih lama. Hal ini dilakukan karena belum tersedia perangkat penyimpan makanan elektronik, sehingga teknik mengasapi daging secara tradisional menjadi pilihan yang harus dilakukan. Dengan bumbu sederhana seperti asam dan garam, ayam yang sudah direndam dimasak menggunakan perapian berbahan bakar kayu. Proses mengasapi ayam memerlukan waktu lebih dari 4 jam. Cara memasak seperti ini justru memberikan aroma khas yang menambah cita rasa daging ayam.
Selain ayam asap, kudapan pendamping lain yang perlu dicoba adalah sambal nanas. Rasa manis dari buah bernama Latin Ananas commusus ini bercampur dengan pedasnya bumbu sambal seperti cabai, bawang merah, dan garam. Rasanya luar biasa. Setelah tadi berkeliling ambil sayur, makan langsung makanannya, makanan khas dari Flores. Memang bumbunya ini luar biasa dan tentunya semuanya dari bahan-bahan alami. Di sini saya makan lomak, ayam asap yang jadi makanan khas Flores, dan tentunya yang bikin seger sambal nanasnya. Meski bukan menu yang tergolong mewah, makanan khas ini kaya akan nilai-nilai historis dan filosofis bagi masyarakat adat setempat. In association with Siswa-siswi Seminari Santo Yohanes Paulus II, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, kusyuk melantunkan doa sebelum memulai aktivitas belajar. Wajah-wajah penuh kedamaian ini jamak ditemui sebagai bagian dari rutinitas seminari yang didirikan 33 tahun yang lalu. Untuk mendukung kegiatan belajar siswa, seminari dilengkapi dengan rumah susun yang telah selesai direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap, ada 37 kamar dengan masing-masing berkapasitas 4 tempat tidur yang diatur bertingkat dan dilengkapi dengan toilet di setiap kamar. Rusun ini juga memiliki toilet komunal di setiap lantai, fasilitas listrik, dan air bersih. Fasilitas penunjang lain yang terdapat dalam bangunan yang direnovasi tahun 2020 ini juga memiliki ruang berdoa, perpustakaan, dan ruang musik, serta ruang pembina. Sebelumnya, ini seminari didirikan pada tanggal 25 Agustus 1987 dan itu dibangun di tengah kota di sana. Itu. Lalu setelah sekian tahun berjalan, tahun 2016 kami buka sekolah sendiri di bawah Kementerian Agama, bertanggung jawab Dirjen Bimas Katolik. Nah, setelah itu kami berpikir siswanya sudah banyak, yang sekitar 355 orang, maka yang baru masuk itu kami berpikir mesti ada pembinaan sendiri, ya, supaya ada pembinaan mental dan segala macam, itu yang perlu. Ya. Lalu kami mengajukan proposal kepada Kementerian PUPR tahun 2017 awal. 2017 akhir ini mulai dibangun.
sampai 2018. 2018 ini sudah dipakai oleh para siswa. Ya. Setelah itu mungkin karena bangunan ini kontraktor pertamanya membangunnya kurang bagus, lalu rusak. Hanya dipakai 1 tahun sudah rusak. Ini semua ini plafon-plafon semua karena untuk safety tank apa segala macam itu, saluran airnya tidak terlalu bagus. Ini bocor semua. Lalu tahun 2020 direnovasi lagi. Nah, setelah renovasinya seperti ini keadaannya. Saat ini ada 49 siswa yang menempati setiap kamar di bangunan berlantai 3. Setiap siswa akan tinggal selama 1 tahun masa persiapan sebelum masuk seminari. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia untuk menempuh pendidikan yang akan membentuk calon pastor dengan pembinaan mental dan intelektual. Terus saya tinggal di rusun yang baru dibangun ini, rasanya yang pasti nyaman. Karena fasilitasnya terjamin mulai dari kamar mandi di setiap kamar, air yang juga memadai, dan itu pula dengan fasilitas-fasilitas lain seperti shower, keran air. Pembenahan rumah susun bagi para calon imam ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah semangat serta kenyamanan selama proses belajar. Tidak hanya dikenal dengan keramahan warga, di sudut lain bumi Manggarai tersimpan pesona tarian khas yang menjadi sorotan wisatawan domestik dan dunia. Jika berkunjung ke Labuan Bajo, satu yang tidak boleh dilewatkan yakni mengunjungi desa adat Milo. Lanskap alamnya tak kalah indah. Topografi tanah perbukitan seolah menjadi cermin potret kehidupan masyarakat Labuan Bajo yang terbaca dalam kasana seni tarinya. Seolah tak ingin larut dalam akselerasi kehidupan modern, masyarakat adat Kampung Milo masih menjalani tradisi penyambutan sebagai ungkapan rasa syukur dan apresiasi kepada tamu yang hadir di tanah mereka. Seulas senyum dan penerimaan dengan tangan terbuka menjadi potret keramahan warga Manggarai. Usai penyambutan dan penerimaan adat, tamu yang hadir akan disuguhi tarian caci. Tarian perang ini amat menarik karena memiliki makna yang luhur bagi masyarakat adat Manggarai. Tarian perang dengan durasi 1 jam dipimpin tetua adat dan diiringi musik yang dimainkan wanita-wanita Manggarai. Tari caci awalnya digunakan sebagai pemersatu leluhur orang Manggarai yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka didominasi dari Kepulauan Sulawesi dan Sumatera yang belum memiliki rasa persatuan dan saling mengenal secara sosial budaya. Kalau caci ini, karena orang Manggarai ini dulu dari berbagai pulau. Yang lebih banyak itu Sulawesi dengan Sumatera. Jadi mereka tidak saling mengenal, sosial budaya tidak saling mengenal, bahasa. Akhirnya muncullah saling berperang. Tapi begitulah kebijaksanaan Tuhan, satu saat mereka itu berdekatan, hidupannya berdekatan, dan ada zaman itu masih banyak percaya kepada mimpi dan lain-lain. Akhirnya ada kepercayaan mereka, Tuhan memberikan suatu jalan supaya kamu ini bersatu hati, kamu harus buat ini upacara caci. Berdasarkan adat, umumnya tari caci merupakan bentuk rasa syukur atas kesehatan dan hasil panen yang melimpah dalam kurun waktu 1 tahun. Material yang digunakan cukup sederhana. Toda,
dibuat dari kulit kerbau digunakan sebagai tameng atau perlindungan. Koret dibuat dari rotan dan bambu, digunakan sebagai pelindung. Sementara wadok dibuat dari kulit kerbau untuk memukul satu sama lain. Selain tarian khas, Manggarai juga dikenal dengan seni kain tenun. Berbicara tentang kain tenun, Nusa Tenggara Timur memiliki banyak ragam tenun ikat. Salah satunya adalah songket. Tenun khas ini jamak ditemui di sisi barat Pulau Flores yang digunakan pada saat acara-acara adat. Rangkaian songket ini ciri khas Manggarai. Oke, susah tidak sih Bu? Berapa lama ini buatnya? Susah, 1,5 bulan. 1,5 bulan. Anak Iya. muda ada yang ini Bu, coba bikin tenun ini? Belum. Kenapa? Ya, karena mereka ya sekolah semua. Tapi minatnya bagaimana Bu? Buat orang tua. Oh, buat orang tua. Iya. Oke. Kalau mereka minat, kami bisa latih. Bisa latih. Saya Iya. bisa berarti belajar? Ya, kalau mau. Mau. Ya, ternyata tidak mudah ini ya Bu, menenun ya Bu ya. Karena ini tangan pegel tapi tetap harus lembut, butuh konsentrasi, kemudian juga butuh kejelian, yang pasti ini juga suasana hati harus Tenang. harus tenang ya Bu. Kalau nggak tadi nyangkut-nyangkut. Nyangkut-nyangkut. Oke, boleh ajarin lagi Bu abis ini? Ya, Tarik sebegini. ya tidak. Oke. Sebagai salah satu daerah wisata unggulan, Labuan Bajo masih akan terus berbenah agar citranya sebagai salah satu kawasan wisata populer di Indonesia mampu menjadi magnet baru destinasi wisata dunia. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with